Oke, ya, selamat siang Pak Abdul Muaz. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sangat baik hari ini. Oke, bagaimana di sekolah hari ini? Baik? Hari ini di sekolah alhamdulillah sangat baik dan kebetulan hari ini saya ada agenda coaching dengan Ibu Devi kebetulan. Makanya tadi saya kirim pesan ke Ibu untuk bisa dapat memberi bimbingan masukan sebelum saya melakukan aktivitas coaching hari ini. Oke. Pak Muaz, apa yang ingin saya bisa bantu untuk mengembangkan kompetensi? Yang mana kira-kira pada saat ini? Iya, terkait hari ini Bu, untuk sesi coaching hari ini saya ingin Ibu lebih memantau saya sehingga saya dapat mengembangkan kompetensi kemampuan presence, ya, kehadiran penuh pada saat melakukan coaching. Karena saya merasa beberapa kesempatan terakhir saya melaksanakan coaching, saya belum dapat betul-betul hadir secara utuh dengan coaching pada saat saya melakukan coaching seperti itu. Oke, berarti bagian yang ingin saya amati di sini adalah mendengarkan dengan aktif, itu ya Pak Muaz? Mohon izin Ibu, pada kompetensi present, kehadiran secara utuh Ibu. Iya. Oh iya, oke. Pak Muaz, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan pada saat ini? Iya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa saya ini termasuk orang yang susah sekali berkonsentrasi, Ibu, karena susah sekali membuat fokus pada satu kegiatan tertentu seperti itu, sehingga saya ingin melatih diri saya bisa lebih fokus, bisa lebih hadir secara penuh ketika melakukan percakapan dengan rekan sejawat pada aktivitas coaching. Nah, kalau bisa memberi nilai dari angka 1 sampai dengan 10, saya pikir saya masih berada di angka 6 Ibu sejauh ini. Oke. Pak Muaz, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama pada saat ini? Ya, harapannya adalah saya dapat menemukan trik ataupun langkah-langkah yang lebih praktis sehingga saya bisa hadir secara penuh ketika melakukan coaching, tentu saja yang saya sampaikan tadi, dan mudah-mudahan Ibu bisa membimbing saya pada kesempatan hari ini. Oke, iya. Pak Muaz, sekarang silakan untuk melakukan coachingnya pada saat ini antara Bapak dengan Ibu Reski, atau Ibu Desi. Iya, disilakan Pak Muaz. Baik, terima kasih Ibu. Saya mohon sekali lagi Ibu lebih fokus mengamati saya pada hari ini sehingga apa yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Devi. Waalaikumsalam Pak Muaz. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, iya. Semalam kirim pesan singkat katanya ada hal yang ingin dibicarakan ya untuk hari ini ya? Iya betul Pak. Iya, kalau begitu apa topik percakapan kita untuk hari ini? Ini Pak, ini kan sudah akhir semester ini Pak. Jadi kayak saya merasa beban tugas saya ini kayak menumpuk Pak. Tugas saya sebagai wali kelas, guru mapel, kayak banyak sekali yang harus saya kerjakan di waktu yang sudah mulai mepet nih Pak. Tidak lama lagi sudah penerimaan rapor. Sebagai guru mata pelajaran saya sudah ditagih oleh wali-wali kelas yang lain tentang nilai mata pelajaran saya. Kemudian sebagai wali kelas juga saya punya tanggungan untuk menyiapkan data-data untuk rapor dan juga penilaian nanti apa yang harus saya lakukan. Kayak saya merasa beban saya kayak jadi berat ini Pak di akhir semester ini. Belum lagi tugas tambahan saya yang lainnya. Ketika diminta saya merasa kayak kelabakan Pak gitu. Jadi saya merasa kayak segalanya ini berbenturan yang
membuat saya cukup stres belakangan ini begitu Pak. Iya. Iya, sepertinya saya mendengar ada sesuatu yang masalah yang cukup pelik seperti itu dan membutuhkan banyak solusi seperti itu ya. Iya Pak. Nah, baik, kalau begitu apa yang ingin Ibu dapatkan dari sesi percakapan kita? Saya pengen Pak dapat semacam solusi kira-kira bagaimana agar selanjutnya, mungkin semester selanjutnya dan untuk seterusnya saya tidak mengalami permasalahan yang seperti ini Pak. Setiap akhir semester kayak beban ini menumpuk, semua apa yang harus dilakukan, memeriksa tugas, mengolah nilai, kemudian urusan rapor ini kayak selalu terulang gitu Pak selama ini. Setiap penghujung semester kayak beban saya ini kayak saya rasa berat sekali begitu Pak. Jadi saya harap ke depannya saya mungkin dapat solusi supaya tidak terulang lagi masalah ini begitu Pak. Oke. Iya, mudah-mudahan sesi percakapan kita ini bisa menemukan solusi ya untuk masalah yang Ibu hadapi. Nah, selanjutnya saya ingin Ibu lebih menjelaskan lagi ya, sebenarnya situasi sekarang ini yang sedang Ibu hadapi ini seperti apa? Iya. Jadi situasinya Pak, sekarang ini saya ini ada tumpukan tugasnya murid dari beberapa kelas yang belum saya periksa. Kemudian wali kelas dari kelas lain ini sudah mulai menanyakan nilai untuk disetorkan ke wali kelas. Belum lagi saya wali kelas 7 Pak, saya harus mengisi rapor itu, file rapor itu dari data awal, maksudnya dari data diri dan sebagainya macam itu belum saya kerjakan juga Pak. Jadi kayak saya stres, saya bingung sekarang ini harus mana dulu yang kerjakan. Terus kayak saya merasa kenapa ini selalu terjadi setiap akhir semester atau akhir tahun, ini selalu terjadi sama saya begitu Pak. Maksudnya saya butuh solusi bagaimana bisa tidak terulang lagi hal-hal seperti ini begitu Pak. Oke. Menurut Ibu, coba Ibu renungkan kembali ya, apa yang sebenarnya mempengaruhi situasi yang sama ini selalu terulang? Apa yang mempengaruhi ini apa sih sebenarnya sampai Ibu harus mengulangi terus situasi yang sama setiap akhir semester? Iya. Sebenarnya salah satu faktornya Pak memang karena beberapa tugas tambahan yang harus saya kerjakan. Tetapi saya juga sadar Pak, apabila saya sebenarnya selalu on time dan memberikan deadline waktu untuk setiap tugas itu tidak ditunda-tunda, sebenarnya tidak akan seperti ini. Cuman kadang ketika adanya beberapa tugas dan tanggung jawab yang saya lakukan secara bersamaan, saya lalai dengan yang mana harus saya selesaikan duluan, mana yang masih bisa nanti. Akhirnya tuh segalanya tuh karena ditunda itu jadi tertumpuk Pak, gitu Pak. Oke, berarti sebenarnya faktor utamanya ada pada manajemen waktunya Iya, Ibu yang betul, tidak Pak. maksimal seperti itu ya. Iya betul. Yang kedua, kalau saya mencatat Ibu belum bisa menentukan mana daftar hal-hal yang proporsional dan penting untuk segera diselesaikan dengan yang tidak seperti itu ya. Iya betul. Oke, kalau begitu situasi yang ingin Ibu harapkan seperti apa sebenarnya diinginkan Ibu? Yang saya harapkan Pak, saya dapat menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab saya tepat waktu. Jadi ketika waktunya tiba ini harusnya tugas-tugas saya itu sudah selesai diperiksa, tugas-tugasnya murid. Kemudian pada waktu wali kelas meminta nilai, saya harusnya sudah selesai mengolah nilai begitu Pak. Jadi harapan saya itu semua tugas itu harusnya sudah selesai tepat waktu dan sesuai dengan deadline waktunya masing-masing begitu Pak. Tidak menumpuk satu kali begini Pak. Oke, kalau begitu menurut Ibu apa yang bisa dilakukan supaya ini bisa terwujud? Situasi yang ideal Ibu sampaikan tadi itu bisa terwujud, apa saja yang perlu Ibu lakukan menurut Ibu? Iya, mungkin ke depannya Pak, saya harus mencatat dan membuat catatan dan rentang waktu atau deadline dari setiap tugas ini. Misalnya memeriksa tugas harian. Nah, itu harus misalnya hari ini diberikan, saya bikin deadline dalam minggu ini harus diselesaikan untuk diperiksa. Kemudian misalnya selesai assessment, kemudian saya juga memberikan deadline waktu mungkin setelah berapa hari kemudian harus selesaikan. Dan itu harus saya catat semua supaya saya ingat. Kemudian segala hal itu ya begitu Pak, saya butuh juga mungkin berkolaborasi dengan teman-teman untuk mengingatkan saya apabila
saya sudah tidak fokus pada agenda yang saya buat sendiri, begitu mungkin Pak. Oke. Iya, itu sebenarnya sudah Ibu pahami juga sebenarnya apa yang bisa menyelesaikan permasalahan ini kan, seperti itu sebenarnya. Tinggal bagaimana rencana aksi yang Ibu sebutkan tadi itu bisa dieksekusi dengan baik gitu. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang perlu disiapkan ya untuk mewujudkan tadi apa yang Ibu sudah rencanakan? Iya. Oke Pak. Berarti Pak, yang pertama saya harus menyiapkan agenda khusus Pak untuk mencatat tugas-tugas saya dan juga rentang waktu atau deadline. Nah, itu yang pertama mungkin saya lakukan. Kemudian saya organisir mana tugas ini, dan tugas yang ini, mana deadline-nya masing-masing, saya catat dan saya bukukan di agenda saya. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, misalnya sama wali kelas, saya akan membuat perjanjian dengan wali kelas, misalnya dari berapa hari selesai asesmen itu, kapan saya akan menyerahkan nilai yang sudah diolah dan sebagainya itu, begitu Pak. Baik, bisa dipastikan itu berjalan, Ibu? Bisa Pak. Oke, kalau begitu apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan dengan baik? Ya, mungkin saya harus mengecek terus agenda saya Pak. Jadi saya akan membuat checklist apakah terlaksana atau tidak. Apabila terlaksana, maka itu adalah indikator saya telah melakukannya. Apabila tidak, saya harus merefleksi lagi, berarti ada kesalahan ini, kenapa bisa tidak terlaksana. Dan untuk memastikan itu betul-betul saya kerjakan Pak, mungkin saya akan seperti yang saya sebutkan tadi, saya akan berkolaborasi dengan rekan saya. Jadi saya akan meminta mereka untuk mengingatkan saya. Kalau perlu Pak, saya juga akan berdiskusi dengan kepala sekolah, mungkin kepala sekolah juga bisa membantu saya, terutama menyangkut tugas tambahan saya yang berkaitan dengan kepala sekolah, begitu Pak. Baik, oke. Kalau misalnya nanti apa yang Ibu rencanakan ini sudah bisa berjalan dengan baik, sudah bisa terpastikan berjalan, sebenarnya indikator keberhasilan yang Ibu tetapkan itu seperti apa? Bahwa ini dianggap sudah berhasil itu dijalankan. Ya. Indikatornya Pak, kalau saya tidak mengalami hal seperti ini lagi semester depan, jadi tidak ada lagi tugas yang menumpuk, semua tugas selesai dalam rentang waktu masing-masing, begitu Pak. Baik, jadi masih ada lagi indikator yang lain atau hanya itu saja? Ya, indikatornya selain itu ya tidak ada lagi mungkin konflik dengan misalnya wali kelas karena nilai yang belum di-store, seperti itu Pak. Intinya ketika segala sesuatu ini tidak ada lagi yang berbenturan gitu Pak. Karena sebenarnya seyogyanya tugas tambahan saya itu walaupun mungkin agak banyak, tetapi saya rasa itu sebenarnya bukan hal yang mustahil untuk diselesaikan dalam waktu bersamaan, asalkan saya dapat memanage waktu saya dengan baik, begitu Pak. Baik, ya. Keren sekali Bu Devi. Lalu kemudian kapan dan kira-kira siapa saja yang perlu dilibatkan dalam rencana aksi yang itu sudah siapkan tadi? Ya, saya akan melaksanakan ini kan permasalahan saya di akhir semester ini Pak. Jadi mulai dari semester depan setelah saya menyelesaikan ini masalah yang sudah terlanjur terjadi ini, saya tidak akan mengulangi lagi untuk menunda, dan saya akan mencoba untuk disiplin dengan rentang waktu deadline yang sudah saya susun di agenda saya. Saya akan memulai berarti mulai dari tahun ajaran depan insya Allah sudah tidak ada lagi hal-hal seperti ini Pak. Dan untuk memastikannya saya akan bekerja sama melibatkan pertama murid-murid juga Pak. Mungkin saya bisa meminta murid-murid untuk membantu mengingatkan saya apabila tugas mereka belum selesai saya periksa. Kemudian rekan guru seperti wali kelas, saya akan meminta mereka mengingatkan saya apabila saya sudah mendekati waktu untuk mengumpulkan gitu. Begitu juga dengan kepala sekolah, saya akan meminta kepala sekolah untuk mengingatkan saya mungkin 1 hari atau 2 hari sebelumnya atau lebih ketika saya memiliki tugas yang harus diselesaikan pada hari tertentu, begitu Pak. Oke, baik. Apakah ada yang perlu dimintai dukungan selain rekan sejawat tadi? Iya, dengan kepala sekolah juga Pak, dengan murid seperti itu. Oke,
dengan pimpinan di sekolah ya, Iya, seperti betul, itu. Pak. Oke, baik Bu Devi, saya kira sejauh kita bercakap hari ini, apa yang sudah kita canangkan di awal tadi ya tentang kita dapat menemukan solusi atas masalah-masalah ibu hadapi ini, sudah ada gambaran seperti itu. Bisa diterima ya, ada gambaran ya sudah ya? Iya, betul, Pak. Oke, kalau begitu pada sesi penutup ini apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita? Iya, jadi yang saya simpulkan Pak, permasalahan saya, tugas yang menumpuk dan sebagainya ini sebenarnya karena keterampilan saya dalam manajemen waktu ini yang masih kurang Pak. Jadi dari apa tadi yang Bapak sudah, maksudnya yang Bapak bantu saya untuk menganalisis tentang permasalahan saya tadi ini, ternyata memang itu Pak, manajemen waktu. Dan apabila saya dapat melakukan manajemen waktu ini, tidak akan terjadi lagi permasalahan serupa gitu Pak. Baik Bu Devi, saya berharap apa yang sudah kita diskusikan bisa dijalankan dan dieksekusi pada semester yang akan datang ya. Iya, siap. Nanti kalau ada hal-hal yang misalnya butuh saran, masukan dari saya bisa nanti. Iya. Oke, saya kira cukup sesi diskusi kita siang hari ini. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Devi, Pak Muas sudah melakukan pitching pada saat ini. Ya, saya kembali ke Pak Muas. Bagaimana Pak? Bapak menilai diri Bapak sendiri lewat performa yang Bapak lakukan tadi. Iya, terima kasih Bu Helistin. Saya merasa sangat luar biasa tadi, all out saya memberikan performa terbaik dan saya merasa kompetensi yang saya canangkan di awal sudah bisa saya dapatkan. Seperti itu. Saya merasakan ada peningkatan performa yang saya alami. Seperti itu. Apa yang membuat Bapak seperti itu? Saya bisa menyebut ini sebuah peningkatan performa karena tadi saya dapat menyimak dengan sangat detail apa yang disampaikan oleh Bu Devi ya, dari awal hingga akhir, dari penyampaian topik permasalahan sampai dengan rencana aksi, kemudian juga tahap eksekusinya seperti apa dan sampai pada tahap evaluasinya nanti seperti apa. Dan saya merasa dengan saya dapat mendengar semua itu, saya pikir saya sudah dapat menentukan bahwa saya hadir secara utuh pada sesi diskusi tadi. Oke, betul sekali Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Silakan Ibu, tentu saja boleh. Kehadiran penuh. Seperti di awal tadi yang Bapak sampaikan bahwa setiap kali ada kegiatan atau permasalahan-permasalahan, Bapak selalu kurang fokus pada sesuatu. Di awal tadi Bapak katakan seperti itu. Tetapi setelah saya melihat dari kegiatan supervisi coaching tadi, Bapak bukan lagi kurang fokus yang saya lihat, namun sangat-sangat luar biasa terfokus pada permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Nah, di sini merupakan satu peningkatan yang Bapak dapatkan atau Bapak perlihatkan ketika proses tadi, coach bisa mendapatkan pencerahan dari permasalahan yang dihadapi. Itu tidak terlepas dari Bapak sebagai coachnya. Bisa memberikan pencerahan, itu boleh terlihat bahwa Bapak tidak lagi kurang fokus, tetapi lebih terfokus pada permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Devi tadi. Nah, itu salah satu peningkatan yang sangat luar biasa, Pak. Nah, kemudian bagaimana pendapat Bapak mendengarkan apa yang saya sampaikan kali ini? Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu atas penilaian yang Ibu berikan dan
saya tidak membantah penilaian itu, karena saya juga tadi di awal menyampaikan bahwa saya merasakan presence yang utuh pada saat saya berdiskusi dengan Bu Devi, dan saya kira terima kasih sekali lagi sudah memberikan penilaian yang sangat objektif menurut saya hari ini. Oke. Setelah ini Pak, apakah rencana-rencana atau tindak lanjut yang akan Bapak lakukan? Iya, jadi aktivitas coaching dengan Ibu Devi ini adalah kegiatan kedua yang saya lakukan di sekolah, Ibu. Dan saya sudah membuat rilis daftar dari beberapa rekan sejawat yang menurut saya perlu juga untuk dilaksanakan coaching untuk kedepannya. Harapannya dengan terbiasakannya kegiatan coaching ini dengan rekan-rekan sejawat, peningkatan kompetensi saya pada aspek presence, kemudian mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan berbobot juga nantinya akan linear lebih baik lagi. Betul sekali. Iya. Dari pembicaraan atau diskusi kita pada kesempatan ini, pastinya sudah ada gambaran atau perencanaan yang sudah Bapak ingin lakukan untuk meningkatkan performa. Kira-kira Pak, kapan siapapun yang bisa membantu Bapak selanjutnya? Saya merencanakan, ini masih dalam perencanaan saya pribadi, belum saya konsultasikan dengan pimpinan dan kepala sekolah. Saya berencana melakukan coaching setiap 2 minggu sekali, Bu, dengan rekan sejawat. Ya, ini pun tergantung nanti apakah ada rekan sejawat yang memiliki masalah dan membutuhkan bantuan untuk di coaching seperti itu. Nah, sehingga tetapi ini tentu akan jauh lebih sempurna eksekusinya nanti di lapangan kalau saya sudah meminta dukungan dari kepala sekolah dan diizinkan. Oke, berarti ada dukungan dari atasan langsung, itu juga dengan rekan-rekan guru yang ada. Oke, baik Pak. Sebelum saya akhiri, sebagai penutup di sini, kira-kira kesimpulan apa yang Bapak bisa ambil lewat diskusi kita pada siang hari ini? Iya, kesimpulan yang saya dapat ambil, Ibu, ternyata presence itu, kehadiran penuh pada saat berdialog dengan lawan dialog kita itu bisa kita hadirkan, bisa kita dapatkan kalau di awal kita sudah memiliki komitmen yang kuat untuk mendapatkan itu. Nah, selama ini saya merasa presence saya tidak hadir secara utuh pada diskusi karena saya merasa diskusinya tidak urgen. Tapi tadi ketika melaksanakan coaching dengan Bu ini, saya merasa saya dapat menemukan itu dan merasakan pengalaman itu secara langsung, dan itu juga berkat arahan dari Ibu sebagai supervisor pada kesempatan siang hari. Oke, sangat luar biasa Pak. Satu catatan juga yang bisa saya ambil, kehadiran penuh akan lebih kita tingkatkan ketika ada komitmen yang kita bangun dalam diri kita pribadi. Begitu juga di dalam sebuah organisasi. Kemudian harus adanya kolaborasi atau kerjasama antara guru, murid, ataupun atasan kita di manapun kita berada. Ya, terima kasih Pak untuk percakapan-percakapan kita pada siang hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Bagi Pak Muas juga akan begitu meningkatkan kompetensi Bapak nantinya di kemudian hari. Sekian untuk diskusi kita pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.